Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Ikdam. Ia bukan orang yang dikenal dari keluarga terpandang atau berlatar belakang istimewa. Kehidupannya sederhana, tumbuh dari seorang anak yatim yang diasuh oleh ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Namun, Ikdam memiliki sesuatu yang membuatnya berbeda, keinginan yang kuat untuk memahami dan menyebarkan kebaikan melalui agama. Sejak kecil, Ikdam senang mendengar kisah para nabi dan sahabat Rasulullah. Ia sering duduk di masjid kecil desanya mendengarkan ceramah dari seorang ustadz tua yang kerap berkelana dari kota ke kota. Ustadz itu, bernama Pak Salim, menjadi inspirasi pertama Ikdam untuk menjadi pendakwah. Jika kau ingin menjadi pembawa cahaya, kau harus bersedia melalui gelap, kata Pak Salim suatu hari. Kalimat itu terus terngiang di kepala Ikdam, menjadi pijakan untuk mimpi-mimpinya. Setelah lulus dari madrasah, Ikdam memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke sebuah pesantren di kota. Di sana, ia belajar mendalam tentang Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai cabang ilmu agama. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Ikdam harus bekerja sambilan sebagai buruh angkut di pasar setiap pagi demi membayar biaya pendidikannya. Kesulitan itu tidak menyurutkan semangatnya. Malam-malamnya diisi dengan menghafal Al-Quran di bawah cahaya lampu minyak, dan siangnya ia belajar dari para kiai yang mengajarkan keikhlasan dalam berjuang. Setelah beberapa tahun, Ikdam berhasil menyelesaikan pendidikannya. Ia kembali ke desanya dengan satu tujuan, berdakwah. Ia ingin membawa perubahan di tempat ia berasal, tempat di mana banyak orang masih buta huruf, belum memahami ajaran agama dengan benar, dan hidup dalam kemiskinan spiritual. Namun, tidak semua orang menyambut Ikdam dengan tangan terbuka. Sebagian warga menganggapnya sebagai anak muda yang sok tahu. Bahkan, beberapa orang tua di desa menuduhnya ingin merusak tradisi leluhur. Saya hanya ingin mengajarkan apa yang benar, kata Ikdam kepada kepala desa yang menolak izin untuk menggunakan balai desa sebagai tempat kajian. Tanpa tempat, Ikdam memulai dakwahnya di bawah pohon besar di pinggir sungai. Ia mengajak anak-anak kecil untuk belajar mengaji. Lama-kelamaan, beberapa orang tua ikut bergabung, tertarik dengan kesederhanaan dan keikhlasan Ikdam. Namun, rintangan terus datang. Suatu hari, sekelompok pemuda desa yang merasa terganggu dengan dakwahnya mencoba mengusirnya dengan cara kasar. "Kamu pikir kamu siapa datang ke sini dan mengubah semuanya?" teriak salah satu dari mereka. Ikdam tetap tenang. "Saya hanya ingin kita semua hidup lebih baik, lebih dekat kepada Allah." "Tidak ada niat lain," jawabnya. Perlahan tapi pasti, sikap rendah hati dan keteguhan Ikdam mulai meluluhkan hati banyak orang. Desa yang dulu penuh dengan pertengkaran dan tradisi yang salah mulai berubah menjadi desa yang harmonis. Setelah beberapa tahun berdakwah di desanya, Ikdam merasa panggilan untuk melanjutkan misinya ke tempat yang lebih jauh. Ia mendengar tentang sebuah daerah terpencil di negeri seberang yang penduduknya tidak memiliki akses pendidikan agama sama sekali. Dengan bekal seadanya, Ikdam memulai perjalanan panjangnya. Di sana, ia mendapati tantangan yang lebih besar. Bahasa yang berbeda, adat yang tidak ia pahami, bahkan ancaman dari kelompok yang tidak menyukai kehadirannya. Namun, semua itu tidak menyurutkan langkahnya. Ikdam memulai dari hal kecil, membantu penduduk desa membangun sumur, mengajarkan anak-anak membaca, dan mendamaikan perselisihan di antara mereka. Melalui kebaikan nyata, dakwahnya diterima, dan penduduk desa mulai mendekat kepadanya untuk belajar agama. Puluhan tahun berlalu, Ikdam menjadi sosok yang dikenal di berbagai tempat. Namun, ia tidak pernah berhenti menjalani hidup dengan sederhana. Saat usianya mulai senja, ia kembali ke desanya, tempat ia memulai segalanya. Di sana, ia mendapati bahwa anak-anak yang dulu ia ajarkan mengaji kini telah tumbuh menjadi ulama, guru, dan pemimpin yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Air mata menetes dari matanya bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang tak terkira. "Perjalanan ini bukan tentang aku," katanya kepada seorang muridnya.
Ini tentang bagaimana Allah mengizinkan kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ikdam meninggal beberapa tahun kemudian diiringi doa dari ribuan orang yang pernah tersentuh oleh dakwahnya. Namanya dikenang bukan karena kemewahan atau kehebatan, tetapi karena ketulusan dan perjuangannya yang tanpa pamrih. Dan begitulah, kisah seorang pendakwah bernama Ikdam menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya untuk terus menebar cahaya di jalan sunyi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Silakan bantu like,